Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jinan Fakhruddin, NIM 218093348. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat tutorial cara pembuatan laporan keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat contoh laporan keuangan pada perusahaan jasa, yaitu Jesus Clean, yang berada di Jalan Paris. Untuk lebih lanjut, kita akan ke selanjutnya. Dalam pembuatan laporan keuangan, yang pertama, kita bisa membuat menu utama terlebih dahulu. Pada sheet 1, kita beri nama menu utama. Selanjutnya, pada menu utama ini akan terdapat sebuah kotak yang dimana pada contoh ini pembuatan kotak dibuat pada kolom B sampai dengan kolom L dari baris kedua hingga baris ke-23. Pada menu utama ini akan terdapat nama-nama sheet yang akan kita butuhkan selanjutnya seperti ada daftar akun, neraca awal, customer and supplier dan sebagainya. Pada kepala menu utama ini terdapat sebuah nama perusahaan dan di mana perusahaan itu berdiri. Untuk contoh, di sini ada usaha Jesus Clean yang berada di Jalan Paris, Bantul. Untuk langkah selanjutnya pada pembuatan kepala menu utama ini, yang akan kita buat adalah pembuatan periode laporan akuntansi. Untuk pembuatan periode, di sini pada menu box, kita akan pencet data. Pada menu data ini akan ada menu data tools. Data tools kita pencet dan kita pencet selanjutnya data validation. Selanjutnya pada menu data validation, untuk bagian allow, kita pilih list. Pada bagian source kita pilih itu atau kita tuliskan dari bulan Januari sampai dengan Desember secara manual. Kita sudah menulis pada menu dari bulan Januari hingga bulan Desember, selanjutnya kita bisa klik OK pada bagian sini. Dan setelah di OK, pada kolom F, kita akan keluar seperti ini. Untuk sebagai contoh, di sini saya akan mencontohkan periode bulan November. Jadi kita klik pada bulan November. Maka akan muncul seperti ini. Untuk di kolom H, baris kelima, H5, kita akan menuliskan tahun laporan keuangan tersebut secara manual, yaitu tahun 2023. Nah, untuk langkah pertama pembuatan menu utama sudah selesai. Selanjutnya ke langkah selanjutnya. Selanjutnya dalam pembuatan laporan keuangan, yaitu kita akan membuat sebuah sheet yang diberi nama daftar akun. Untuk sheet daftar akun ini, terdapat tabel yang berisikan nomor akun dan nama akun. Nomor akun dan nama akun ini kita sesuaikan oleh apa yang perusahaan butuhkan. Sebagai contoh seperti ini. Pada kepala tabel daftar akun, di sini terdapat usahanya, yaitu Zis Clean, dan kita beri nama sebagai tabel daftar akun. Untuk pembuatan tabel daftar akun, di sini kita berikan jarak sebanyak 3 baris. Jarak sebanyak 3 baris ini diperuntukkan untuk kita membuat tombol navigasi untuk perubahan sheet secara otomatis dengan mengeklik tombol navigasi tersebut. Caranya kita klik insert, illustration, shapes, lalu kita pilih bentuk seperti ini. Untuk pembuatan gambar, kita buat sebanyak 3 buah. Jika sudah membuat sebanyak 3 buah, pada gambar ini kita akan beri nama, yaitu dengan klik kanan, edit text. Pada gambar pertama, kita akan menuliskan sebagai menu utama. Untuk gambar yang kedua sama, kita edit text dan kita akan beri nama sebagai reviews. Untuk gambar yang ketiga, sama edit text, kita beri nama sebagai next. Agar bisa gambar ini diklik bisa berfungsi, maka kita akan harus memberikan link terlebih dahulu. Caranya itu klik pada gambarnya, klik kanan. Setelah klik kanan, kita pencet pada menu link. Setelah link, kita pencet print is this document. Karena pada gambar tersebut bertuliskan menu utama, maka kita klikkan menu utama. Setelah klik menu utama, kita klik OK. Untuk gambar yang kedua, sama kita klik link. Nah, karena kita di daftar akun, previous to back, setelah sebelum daftar akun itu menu utama, maka kita klik pada menu utama dan OK. Untuk pada menu next, sama kita klik link. Karena kita sudah di daftar akun, pada sheet daftar akun, maka sheet selanjutnya adalah sheet customer and supplier, maka kita klik pada sheet customer and supplier, lalu kita klik OK. Maka jika sudah dimasukkan link, maka gambar tersebut bisa berfungsi seperti ini. Langkah selanjutnya, pada pembuatan laporan keuangan, kita akan membuat sheet customer and supplier. Pada sheet customer and supplier, kita akan berisikan sebuah tabel, yaitu ada tabel daftar customer dan tabel daftar supplier. Untuk tabel daftar customer, di sini terdapat kode customer, nama customer, dan saldo awal. Dan pada daftar supplier, di sini ada kode supplier, nama supplier, dan saldo awal. Sebagai contoh, pada tabel daftar customer, di sini ada 3 customer. Untuk kode customer, karena di sini ada 3, maka kita tuliskan sebagai C, yaitu C01 sampai dengan C03. Untuk daftar supplier, di contoh ada 2 supplier. Untuk kode supplier, kita berikan kode S. Maka kita buat kode S01 sampai dengan S02. Untuk menu di atas ini, untuk menu tombol navigasi, kita buat seperti contoh sebelumnya. Dan maka kita sudah selesai membuat sheet customer and supplier. Langkah selanjutnya, kita akan membuat sheet neraca awal. Pada sheet neraca awal, di sini kita terdapat sebuah tabel yang dimana memuat nomor akun, nama akun, saldo debit, dan saldo kredit. Untuk pengisian nomor akun, kita akan menggunakan rumus, yaitu sama dengan klik sheet daftar akun, klik pada nomor akun, lalu klik enter. Setelah muncul, kita bisa lakukan drag and copy ke bawah, seperti ini. Selanjutnya, untuk nama akun, kita juga menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan klik sheet daftar akun, klik pada nama akun, lalu klik enter. Setelah muncul, kita juga melakukan hal sama, yaitu drag and copy ke bawah, seperti ini.
Nah, setelah muncul nomor akun dan nama akun, untuk pengisian saldo debit dan kredit, di sini kita akan mengisikan saldo neraca awal. Untuk sebagai contoh, neraca awal di sini saldonya hanya 0. Untuk kepala tabel neraca awal, di sini bersihkan nama usaha dan tulisan neraca awal. Untuk di bawahnya, kita masukkan rumus seperti ini, akan muncul seperti ini. Dan pada menu di atas sama, untuk pembuatan tombol navigasi seperti cara-cara sebelumnya. Untuk selanjutnya, kita akan membuat sheet jurnal umum. Pada sheet jurnal umum, bersihkan tabel yang dimana memuat tanggal, nomor bukti, kode customer atau supplier, keterangan, kode, nama debit, jumlah, kode, dan pada kredit ada nama akun dan jumlah. Untuk pada tanggal, di sini kita isikan pada tanggal transaksi. Sebagai contoh, pada tanggal 1, bulan 1, 2023. Untuk nomor bukti, kita di sini, karena untuk keterangannya itu investasi awal, yaitu investasi pada usaha Zisklin. Untuk nomor bukti, di sini kita ketikkan BKM atau bukti kas masuk 01. Untuk kode customer dan supplier, di sini karena tidak berhubungan, maka kita tidak perlu memasukkan kode customer dan supplier. Untuk kode pada sebelah sini, pada bagian debit, di sini kita isikan kode akun, di mana akun yang untuk akun investasi awal. Kita lihat pada daftar akun. Berarti investasi awal kita akan membuat kas di debit dan kredit modal investasi. Untuk kas di sini kodenya adalah 1101. Maka kita akan klik di sini 1101. Tekan di kredit, yaitu investasi awal atau modal. Di sini modal kodenya 3101. Maka kita klikkan 3101. Untuk jumlah kita isikan secara manual. Untuk contoh di sini modalnya 215 juta. Dan kita jumlah dikali juga kita tuliskan 215 juta. Untuk pengisian nama akun, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Yang pertama, sama dengan false, kita enter. Maka akan keluar debit kas. Untuk yang kredit juga sama, itu akan muncul seperti ini. Untuk pembuatan kode customer supplier, di sini data validation, list, lalu pada menu sini kita tuliskan kode yang kita tuliskan pada customer and supplier ini. Untuk di sini, kodenya yaitu C01 sampai C02 dan S01 sampai S02. Setelah ditulis seperti ini, kita bisa klik OK. Setelah itu, jika sudah muncul seperti ini, kita bisa drag and copy ke bawah. Dan jika nanti ada transaksi terkait customer dan supplier, maka bisa diisikan kode customer dan supplier seperti ini. Dan jika semua transaksi sudah dimasukkan, maka tampilan jurnal umum akan seperti ini. Pada sheet jurnal umum juga terdapat jurnal penyesuaian dan juga jurnal penutup. Setelah transaksi dimasukkan, maka selanjutnya akan membuat buku besar. Selanjutnya, kita akan membuat sheet ke buku besar. Pada sheet buku besar ini terdapat tabel tanggal, nomor bukti transaksi, uraian transaksi, debit, kredit, dan saldo. Sebelum mengisi tabel tersebut, kita akan membuat nama kode akun, nama akun, saldo awal, dan saldo akhir. Untuk pengisian kode akun, di sini kita klik data tools, kita klik data validation, lalu untuk lainnya kita list. Dan untuk pengisian source-nya, kita akan mengambil dari daftar akun, yaitu daftar akun di blok sampai ke bawah pada kode akun. Lalu kita klik OK. Setelah itu, maka akan muncul seperti ini. Maka kita klik. Untuk nama akun, kita akan gunakan rumus VLOOKUP. Untuk rumusnya seperti ini. Jika sudah dimasukkan, maka klik Enter, dan jika kita masukkan kode 1101, akan muncul kas. Untuk saldo awal, kita akan menggunakan rumus seperti ini. Jika sudah dimasukkan, kita klik Enter. Untuk saldo akhir, kita akan menggunakan rumus, yaitu pada total akhir pada kolom saldo. Setelah mengisi data-data di atas tabel, selanjutnya mengisi tabel, yaitu mengisi tabel tanggal. Untuk tanggal, kita isikan secara manual. Dan untuk nomor bukti, di sini karena tabel paling atas itu uraian transaksi saldo awal, maka untuk nomor bukti tidak usah diisi apa-apa. Dan untuk saldo awal di debit, kita akan menggunakan rumus seperti ini. Jika sudah, klik Enter. Dan untuk kolom kredit, kita juga akan menggunakan rumus, yaitu rumusnya seperti ini. Jika sudah, klik Enter. Untuk saldo pada saldo awal, itu kita akan menggunakan rumus seperti ini. Jika sudah, kita klik Enter. Maka akan muncul nomor bukti transaksi seperti ini. Setelah itu, kita drag and copy sampai ke bawah. Dan untuk uraian transaksi, kita akan juga menggunakan rumus seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik Enter, dan kita akan drag and copy ke bawah. Selanjutnya, jika tanggal dan nomor bukti transaksi hilang setelah menuliskan rumus pada uraian transaksi, itu tidak apa-apa. Selanjutnya, kita harus mengisi terlebih dahulu saldo debit kreditnya. Untuk debitnya, kita menggunakan rumus seperti ini. Jika sudah dimasukkan, kita klik Enter, lalu kita drag and copy ke bawah. Maka, tulisan tanggal, nomor bukti, dan uraian transaksi akan muncul. Selanjutnya, kita juga akan mengisi kreditnya, yaitu dengan rumus seperti ini. Jika sudah, kita klik Enter, dan kita drag and copy ke bawah, sama seperti yang kolom debit.
Untuk kolom saldo, kita juga menggunakan rumus seperti ini. Jika sudah dimasukkan, maka kita tinggal klik enter dan sama kita drag and copy ke bawah. Setelah itu, maka jurnal buku besar sudah selesai. Kita bisa mengecek buku besar atau akun-akun di sini. Untuk contoh 1105, untuk asuransi bayar di muka untuk saldo akhirnya 700.000. Selanjutnya membuat sheet buku besar pembantu piutang atau BPP. Di sini BPP ada tanggal, nomor bukti transaksi, uraian transaksi, debit, kredit, dan saldo debit. Untuk sebelum mengisi tabel beri tersebut, kita isi yang ada di atas terlebih dahulu, ya ada kode customer, nama customer, kode akun, saldo akhir. Untuk kode customer, sama seperti biasanya kita klik data, data tools, data validation. Dan untuk di source-nya ini, karena customer-nya ada 3, jadi C01 sampai dengan C03 lalu klik OK. Setelah ketik OK akan muncul seperti ini. Untuk itu kita klik C01. Untuk nama customer, kita akan menggunakan rumus sebagai berikut. Jika sudah, kita bisa klik enter. Untuk kode akun, di sini karena buku besar pembantu piutang, maka kode akun piutang di situ 1102. Kita berikan secara manual. Untuk saldo akhir, kita masukkan rumus, setelah itu kita enter. Nah, setelah mengisi data-data yang di atas, selanjutnya kita akan mengisi tanggal pada tabel tanggal. Untuk pada tabel tanggal di sini, kita isikan secara manual terlebih dahulu. Untuk uraian transaksi, di sini kita akan menuliskan sebagai saldo awal. Untuk saldo awal, nomor bukti itu tidak ada, jadi kita langsung untuk pengisian saldo debitnya. Untuk saldo debit, kita akan menggunakan rumus. Jika sudah, maka kita bisa klik enter. Untuk kredit, karena ini piutang saldo normalnya adalah debit, jadi untuk saldo kredit tidak usah dimasukkan rumus apapun. Untuk saldo debit, kita di sini bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Jika sudah, bisa kita klik enter. Untuk pengisian tanggal pada kolom selanjutnya, kita bisa menggunakan rumus seperti berikut. Jika sudah, kita bisa klik enter. Untuk nomor bukti transaksi, kita juga bisa menggunakan rumus seperti berikut. Jika sudah, kita bisa klik enter. Untuk uraian transaksi, kita juga bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Jika sudah, kita bisa klik enter. Untuk saldo debit dan saldo kredit, kita juga bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Jika sudah, kita langsung klik enter dan bisa kita drag and copy ke bawah. Untuk saldo kredit juga sama, bisa menggunakan rumus seperti berikut. Jika sudah dimasukkan rumusnya, bisa klik enter dan kita bisa juga drag and copy ke bawah. Untuk saldo debit, di sini kita juga bisa masukkan rumus seperti berikut. Jika sudah dimasukkan rumusnya, klik enter dan bisa kita drag and copy. Jika sudah memasukkan semua rumus, maka di sini kita dapat melihat bahwa kode customer C01 atas nama Elgato masih ada saldo akhir sebesar 1.050.000. Selanjutnya adalah pembuatan sheet buku besar pembantu utang. Untuk buku besar pembantu utang ini sama seperti buku besar pembantu piutang. Membedakan hanya pada kode supplier saja. Kode supplier kita isikan pada data validation, itu kode supplier itu S01 dan S02. Lalu kita klik OK. Selanjutnya setelah itu kita bisa pilih supplier mana yang ingin kita jadikan buku besar. Kita pilih supplier 01, maka data tersebut langsung muncul ketika ingin membuat buku besar pembantu piutang. Selanjutnya akan membuat sheet neraca saldo. Pada neraca saldo ini terdapat tabel kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Untuk kode akun, kita bisa isikan rumus sebagai berikut. Jika sudah, maka kita tinggal klik enter, lalu kita drag and drop ke bawah. Selanjutnya, untuk pengisian nama akun, kita juga bisa menggunakan rumus seperti berikut. Jika sudah memasukkan rumus, bisa klik enter, lalu kita bisa drag and copy ke bawah. Untuk kolom debit, kita bisa memasukkan rumus seperti berikut. Jika sudah, kita bisa klik enter. Setelah itu, kita bisa klik drag and copy ke bawah. Untuk kolom kredit, kita juga bisa mengisikan rumus sebagai berikut. Jika sudah, maka kita bisa klik enter, lalu kita drag and copy ke bawah. Setelah melakukan pengisian tabel pada neraca saldo, selanjutnya kita akan membuat cek saldo agar kita bisa dapat melihat antara debit dan kredit itu seimbang atau tidak, yaitu dengan cara memasukkan rumus seperti berikut. Jika sudah masuk rumus, kita klik enter. Maka dapat dilihat bahwa saldo yang berada di neraca saldo antara debit dan kredit menghasilkan saldo yang seimbang. Selanjutnya akan membuat sheet neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk neraca saldo setelah penyesuaian itu dalam tabelnya sama, terdapat dalam kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Untuk kode akun, kita masih menggunakan rumus yang sama, dan nama akun juga masih menggunakan rumus yang sama. Untuk kolom debit, kita bisa isikan rumus sebagai berikut. Jika sudah memasukkan rumus, bisa klik enter. Lalu kita bisa drag and copy ke bawah. Selanjutnya, untuk rumus kredit, kita bisa masukkan rumus seperti berikut. Jika sudah masukkan rumus, maka bisa kita enter, dan kita drag and copy ke bawah. Setelah di drag and copy ke bawah, maka kita telah menyelesaikan atau telah membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian, lalu selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi, di mana tabelnya seperti berikut, ada pendapatan, beban, dan total pendapatan, dan total beban. Untuk di sini, kita akan mengisikan kode akun-akun. Untuk kode akun, seperti biasa kita ke data tools, data validation. Untuk listnya, kita source-nya dari neraca saldo setelah penyesuaian atau kode akun di neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya kita klik OK. Lalu kita bisa drag and copy ke bawah. Setelah kita drag and copy ke bawah, maka kita bisa memilih akun-akun. Untuk pendapatan, di sini ada pendapatan
4101. Nah, untuk nama akunnya kita bisa isikan dengan rumus seperti berikut. Jika sudah dimasukkan rumusnya bisa kita klik enter. Untuk yang beban-beban kita juga menggunakan rumus, yaitu rumusnya seperti berikut. Jika sudah memasukkan rumusnya, kita klik enter. Lalu selanjutnya kita drag and copy sampai ke bawah. Jika masih terdapat enak-enak seperti ini, maka pada kode akun kita isikan terlebih dahulu. Untuk semua kode akun sudah dipilih, maka nama akun tersebut akan muncul dengan sendirinya karena rumus yang telah dimasukkan. Untuk selanjutnya, untuk nominal dari pendapatan dan beban, itu bisa menggunakan rumus seperti berikut. Jika sudah, bisa klik enter. Untuk yang beban-beban, kita juga bisa menggunakan rumus seperti berikut. Jika sudah, maka bisa kita klik enter. Lalu bisa kita drag and drop ke bawah. Untuk selanjutnya, untuk total pendapatan bersih, kita bisa menggunakan rumus SUM. SUM-nya itu dari total pendapatan ke bawah. Lalu kita enter. Dan untuk total beban, kita juga bisa menggunakan rumus SUM. Yang dimana dijumlahkan seluruh beban-beban yang ada. Untuk laba bersih, itu adalah pengurangan dari total pendapatan dikurangi dengan total beban. Sehingga mendapatkan laba bersih sebesar sekian. Laporan yang selanjutnya dibikin adalah laporan ekuitas. Untuk laporan ekuitas, contoh tabelnya seperti ini. Ada modal awal, tambahan modal, laporan laba rugi periode berjalan, prefer, dan penambahan atau pengeluaran modal. Untuk modal awal per 1 Juli, kita bisa mendapatkan nominal tersebut dari neraca saldo, yaitu pada ini. Lalu kita klik enter. Selanjutnya, untuk tambahan modal, pada kasus ini tidak ada tambahan modal, jadi kita bisa ketikkan sebagai 0. Untuk laba rugi periode berjalan, kita bisa dapatkan dari laporan laba rugi atau laba bersih. Selanjutnya untuk prefer, kita juga bisa mendapatkan data tersebut dari neraca saldo, yaitu ini. Lalu kita klikkan enter. Selanjutnya untuk penambahan atau pengurangan modal didapat dari tambahan modal ditambah laporan laba rugi periode berjalan dikurangi dengan prefer. Maka menghasilkan berikut. Untuk modal per 21 Juli 2012 didapatkan dari modal awal per 1 Juli ditambah dengan penambahan atau pengurangan modal. Sehingga jadi seperti berikut. Untuk selanjutnya kita akan membuat laporan neraca. Langkah terakhir dalam pembuatan laporan keuangan yaitu ada neraca saldo setelah penutupan. Untuk tema neraca saldo setelah penutupan itu ada nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Untuk nomor akun, kita bisa menggunakan rumus seperti bersama dengan daftar table, daftar akun, di B19, klik enter. Setelah itu, lalu kita drag and copy ke bawah. Untuk nama akun, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Jika sudah memasukkan rumus, bisa kita klik enter. Setelah itu, bisa kita klik drag and drop. Untuk selanjutnya, untuk kolom debit, kita juga bisa memasukkan rumus sebagai berikut. Jika sudah memasukkan rumus seperti berikut, bisa kita klik enter. Lalu kita drag and drop ke bawah. Selanjutnya untuk kolom kredit, kita juga bisa menggunakan rumus seperti berikut. Jika sudah menuliskan rumus berikut, maka selanjutnya kita bisa klik enter. Dan kita bisa drag and copy ke bawah. Setelah drag and copy ke bawah dan dicek saldo-saldo seimbang, maka kita telah menyelesaikan laporan keuangan dari awal hingga akhir. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.